Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau share kegiatan aku dalam membuat donat untuk berjualan sehari-hari. Nah, kali ini aku bikinnya pakai mixer CDI. Yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya, pertama aku masukkan dulu 6 gram ragi. Kenapa aku masukin raginya duluan? Karena aku selalu membuat adonan dengan metode all in one supaya raginya nanti tertindih dengan bahan lain. Nah, jadi nanti si raginya tuh nggak kontak langsung dengan garam dan margarin. Selanjutnya aku tambahkan 2 gram bread improver, 20 gram susu bubuk, 55 gram gula pasir, 400 gram terigu. Nah, untuk terigunya di sini aku pakai 300 gram terigu protein tinggi dan 100 gram terigu protein sedang. 1 butir telur dengan berat 50 gram tanpa cangkang, 170 sampai 175 ml air es, 45 gram margarin dan 5 gram garam. Langsung aja aku nyalakan mixer CDI nya. Nah, untuk mixer CDI ini jadi nggak ada speed 1 2 3, jadi dia tuh nanti kecepatannya stabil segitu aja. Nah, ini diuleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 20 menit. Nah, ini di menit keempat adonannya udah mulai kalis, tapi ini kalisnya baru sedikit ya, adonannya masih kasar. Nah, jadi lanjutin aja uleni hingga adonannya benar-benar kalis. Dan setelah kurang lebih 20 menit diuleni dengan mixer CDI, ini adonannya udah kalis. Lalu aku cek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini. Dan apabila adonannya bisa membentuk selaput tipis seperti ini, berarti adonannya udah kalis. Nah, ini adonannya halus banget ya. Nah, di sini sudah aku siapkan alas granit. Nah, ini alas granitnya aku olesi dulu dengan minyak goreng sedikit aja, lalu aku padatkan adonannya hingga benar-benar padat supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya nggak keburu mengembang. Lalu aku olesi permukaan adonannya dengan minyak goreng tipis-tipis aja supaya nggak kering. Dan ini udah siap untuk ditimbang dan dibagi-bagi. Selanjutnya ini adonannya ditimbang dan dibagi-bagi, dan yang bertugas untuk menimbang dan bagi-bagi adonan itu suami aku. Nah, ini adonannya ditimbang dengan berat 18 sampai 19 gram. Dan aku tugasnya meronding, jadi suami aku tugasnya menimbang dan lanjut aku ronding. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Lanjut ini masuk ke proses resting. Nah, ini harus ditutup dulu box plastiknya seperti ini, dan ini akan aku resting kurang lebih selama 30 menit. Dan setelah kurang lebih 30 menit di resting, nah ini adonannya udah sedikit mengembang, dan ini lanjut akan aku cetak. Pertama, aku siapkan dulu terigu untuk baluran adonan. Lalu satu set cetakan kayu dengan diameter 6 cm. Penyetan kayu dengan diameter 8 apa 9 cm, lalu scraper, dan terakhir rolling pin kayu.
Selanjutnya aku baluri tangan aku dengan terigu supaya nanti nggak lengket ketika mengambil adonan. Lalu aku ambil adonan yang pertama kali aku bulatkan. Nah ini adonannya udah siap untuk dicetak, udah rileks. Lalu aku baluri dengan terigu hingga menutupi seluruh permukaan adonannya supaya nggak lengket ketika dipipihkan dan dicetak. Nah ini langsung aja aku pipihkan menggunakan scraper seperti ini. Lalu aku tepuk-tepuk menggunakan penyetan kayu pelan-pelan aja, tujuannya untuk memecahkan gelembung yang terbentuk di pinggir-pinggir adonannya. Nah selanjutnya aku rolling lagi. Nah ini juga sama, pelan-pelan aja, jangan terlalu ditekan supaya hasil donatnya tuh padat ya, nggak kopong. Lalu aku rapihkan lagi permukaannya menggunakan penyetan. Ingat harus pelan-pelan, jangan terlalu kenceng. Dan selanjutnya aku masukkan ke dalam cetakan. Jangan lupa posisinya dibalik dulu, yang tadinya di atas menjadi di bawah. Lalu aku rapihkan lagi menggunakan penyetan dari cetakannya. Dan terakhir ini aku lubangi menggunakan alat pelubang dari cetakan kayunya. Nah hasilnya seperti ini, bagus ya, rapi. Dan selanjutnya ini dibalik lagi. Lalu aku simpan di atas alas donat dan ini udah siap untuk di proofing. Nah ini semua adonannya udah selesai aku cetak dan ini akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses proofing atau fermentasi kurang lebih selama 1 jam hingga adonannya mengembang 2 kali lipat atau siap untuk digoreng. Nah jadi proses proofing itu nggak berpatokan sama waktu ya, jadi proses proofing itu sangat dipengaruhi dengan udara di sekitar. Kalau misalkan udara di sekitar lagi panas, proses proofing bisa berlangsung lebih cepat, dan apabila udara di sekitar sedang dingin, proses proofing bisa berlangsung lebih lama. Dan setelah kurang lebih 1 jam di proofing, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, udah siap goreng. Nah itu hasilnya cantik banget ya, rapi, seragam, semua bentuknya sama. Nah di sini sudah aku siapkan sama suami aku minyak panas untuk menggoreng. Nah jadi untuk menggoreng itu tugas suami aku ya. Jadi aku tugasnya tuh membuat adonan, meronding, mencetak, dan menoping. Sedangkan untuk tugas menimbang, bagi-bagi, dan menggoreng itu tugas suami aku. Nah balik lagi ke proses menggoreng. Jadi untuk menggoreng donat itu cukup sekali balikan aja, jangan sering dibolak-balik supaya donatnya nggak terlalu menyerap minyak. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah ini donatnya udah mateng, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Nah ini whitingnya cantik-cantik banget ya, tegas, kelihatan tinggi, dan juga kokoh. Walaupun ini tuh resepnya resep ekonomis ya, dengan 400 gram cuma pakai 1 telur, tapi hasilnya bisa kalian lihat sendiri, dia tuh hasilnya lebar, besar, dan juga tinggi, kokoh. Nah ini semua donatnya udah selesai digoreng dan ini juga masih panas. Jangan lupa alasnya diberi tisu supaya si tisunya bisa menyerap minyaknya. Jadi donatnya tuh nggak terlalu berminyak. Nah itu empuk banget ya, bisa kalian lihat sendiri. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.